Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puji untuk Allah semata, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah semuanya. Dan doa kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis Arba'in Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang kelima sekarang insyaAllah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis ini adalah hadis yang dianggap oleh para ulama menjadi dasar dari kaidah agama itu sendiri, ya kan? Tetapi masalahnya hadis ini pun dijadikan oleh orang untuk menjadi alasan menyalahkan orang lain, ya kan? Hadis ini sebetulnya adalah kaidah yang menjelaskan bahwa Islam itu begitu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Allah mengutus Rasulullah itu untuk apa? Untuk rahmat kepada semesta alam semuanya. Nah, kita kembali kepada hadis. Hadis ini mengatakan bahwa orang yang memunculkan perkara baru, mengada-ngada perkara yang baru di dalam agama ini dan bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW, maka itu tertolak. Tertolak artinya adalah batal. Oke, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, fahuwa raddun artinya adalah batilun, batal. Oke, tidak bisa diterima dan tidak bisa dianggap agama, bagian dari agama. Nah, hadis ini juga seimbang atau seiring sejalan dengan hadis yang Rasulullah juga mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu kata Rasulullah, ya kan? Tetapi apakah semua yang baru itu yang dipahami oleh manusia, oleh orang-orang baru itu adalah perkara yang bid'ah? Enggak, ya kan? Makanya dikatakan di dalam hadis itu tadi yang kita anggap atau yang ulama katakan itu sebagai kaidah, man ahdasa fi amrina haza. Amrina maksudnya itu apaan? Adalah agama. Nah, perkara agama yang maksudkannya di sini itu adalah perkara usul yang memang sudah ada tauqif dari Allah dan Rasulnya. Perkara syariat yang sudah secara tauqifi Allah turunkan perintah langsung secara jelas di dalam perkara agama ini, ya kan? Nah, itulah yang dijadikan agama itu tadi. Itu yang dinamakan dengan syariat. Orang mengada-ngada di luar dari jalur ini, itu yang dinamakan dengan muhdatsah itu tadi, yang menahdasa itu tadi, ya kan? Nah, artinya apa? Bukan semua yang tidak dikerjakan oleh Rasul, bukan semua yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, dalilnya, sehingga kita beralasan dengan tidak adanya dikerjakan oleh Rasul atau tidak ada ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an, kita mengatakan bahwa itu bukti keharaman atau bukti ketidakbolehan. Enggak, itu pola pikir yang salah, ya kan? Kenapa? Karena bukan semua yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu menunjukkan itu adalah haram. Begitu banyak perkara di atas dunia ini, apalagi di zaman kita sekarang ini, yang tidak pernah kita jumpai. Di dalam sejarah Rasul pernah mengerjakan yang seperti itu, ya kan? Berarti semua itu tadi bukan berarti dia itu dikatakan haram hukumnya. Terus apa dong yang dikatakan yang dikatakan yang haram itu? Orang yang mengada-ngada di dalam perkara agama seperti ta'abbud. Sholat udah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya 5 kali sehari semalam yang wajib, ya kan? Ditambah-tambah atau dikurangin, itu yang mengada-ngada namanya. Kenapa? Karena udah jelas porsinya berapa harus dikerjakan, jangan dirubah-rubah, ya kan? Tapi selain dari perkara itu namanya perluasan itu tadi, tawassu'ah itu tadi merupakan rahmat dari Allah, ya kan? Rasulullah memberikan timbangannya. Apa kata Rasulullah dalam perkara kehidupan sehari-hari, ya kan? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan perkara kehidupan kalian sehari-hari. Nah, dari timbangan ini tadi, maka Rasulullah mengatakan jangan dihalalkan diharamkan seenak kalian, ya kan? Yang halal itu bayyin, wal haram itu juga bayyin, udah jelas, halal jelas, haram jelas, ya kan? Kalau udah jelas, jangan diada-adain yang baru-baru, ya kan? Nah, itu perkara ini.
ketika kita udah memahami kaidah ini tadi, berarti di sono itu kita penerapan dalam kehidupan sehari-harinya kayak gimana? Penerapannya adalah kerjakan kehidupan atas dunia ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seandainya tidak ketemu di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kan, rujuk kepada kalam ulama. Kalam ulama itu tadi merupakan perkara yang baru, tapi apakah itu merupakan bid'ah? Apakah itu merupakan kebatalan? Apakah itu merupakan kebid'ahan? Enggak, itu merupakan sunnah dari Allah dan Rasulnya yang dinamakan dengan sunnatullah di dalam kehidupan manusia. Dan di sanalah letak dari rahmat Allah kepada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, wasallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi